Shalom teman-teman, topik pembahasan kita kali ini adalah akibat jika seseorang menyia-nyiakan keselamatan yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ini tertulis dalam Ibrani 2 ayat 1-4. Pembahasan ini karena cukup panjang, jadi dibagi menjadi dua bagian, part 1 dan 2. Kita mulai dari Ibrani 2 ayat 1 ya. Dikatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Di NIV ya, dikatakan menggunakan kata-kata drift away. Banyak orang berpikir hanyut di bawah arus itu arus yang besar, seperti tsunami, yang menghanyutkan kendaraan dan benda-benda lain. Tapi yang dimaksud oleh penulis kitab Ibrani di sini bukan seperti demikian, di mana dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata drift. Drift itu bukan hanyut karena ombak yang besar, tetapi pelan-pelan berubah. Dan lama-kelamaan kita baru sadar sudah jauh dari tempat semula, berpindah lokasi. Drifting membuat kita berubah demikian besar tanpa pernah kita sadari, cuma pelan-pelan saja berubah dalam hidup ini, hanyut di bawah arus ya. Hanyut di sini suatu kepergian yang tenang, teman-teman. Contoh seperti anak bertumbuh menjadi dewasa. Kapan sih berubahnya? Kita nggak perhatikan. Kelihatan seperti drastis perubahannya untuk yang tidak pernah memperhatikan. Nggak ada yang tiba-tiba, semuanya drifting. Nah, problema orang Kristen yang paling besar, banyak hal-hal kecil yang kita itu nggak pay attention. Nah, sehingga kita drifting makin lama makin berdosa. Pertama kali percaya, begitu mengasihi Tuhan, sekarang menolak Tuhan. Apa yang terjadi? Mengapa bisa tiba-tiba demikian? Nggak ada yang tiba-tiba, teman-teman. Ini terjadi karena kita nggak pay close attention, memperhatikan perubahan-perubahan kecil. Orang menolak Tuhan atau berdosa besar, ini bukan karena sehari semalam dia mengambil keputusan ya, tetapi membiarkan dirinya sedikit demi sedikit berubah, bergaul dengan orang-orang yang menolak Tuhan, lalu mulai tidak menyukai membaca Alkitab ya, malas ke gereja, malas datang dalam persekutuan doa, tindakan-tindakan yang tenang terus menerus tanpa disadari mengembalikan kita pada kebiasaan-kebiasaan lama. Ini mengerikan. Maka itu penulis kitab Ibrani mengatakan satu kalimat penting ya, karena itu harus lebih teliti kita. Kalau tidak teliti maka kita bisa drift away. Hanyut bukan karena arus yang besar, tetapi hanyut pelan-pelan berubah, pelan-pelan. Perhatikan apa yang ditulis oleh penulis kitab Ibrani ini. Supaya tidak drift away, perhatikan firman Tuhan. Apa yang sudah kau dengar, perhatikan. Seperti dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi kesimpulan untuk pembahasan dalam Ibrani 2 ayat 1 hari ini. Ketika kita mendengar firman Tuhan, harus lebih teliti kita. Dikatakan di atas, harus lebih teliti terhadap apa yang telah kita dengar. Contoh, ketika kita membaca firman Tuhan ya, dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat di atas sering digunakan oleh teman-teman muslim untuk menentang ketuhanan Yesus. Dikatakan bahwa barang siapa memanggil Yesus Tuhan tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kata mereka. Padahal penafsiran mereka ini terlihat ngawur. Mengapa? Karena mereka gagal memahami konteks dari ayat tersebut. Ini kebiasaan mereka mencomot ayat seenaknya dari kitab suci orang dan mengartikan keluar dari konteks. Yang dimaksud dengan konteks adalah ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Mari kita lihat konteks dari ayat ini, teman-teman. Kalau kita baca beberapa ayat sebelumnya, kita akan tahu konteks pembicaraannya mengenai apa. Kita lihat ayat 15 ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi di sini Yesus sedang berbicara mengenai nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dikatakan mereka menyamar, jadi kelihatan seperti domba tampak luarnya. Dikatakan dalam NIV, in sheep's clothing.
Ya, jadi kira-kira seperti gambar ini. Jadi kelihatannya seperti domba, padahal isi dalamnya adalah serigala yang buas. Nabi-nabi palsu ini dilihat dari hidup mereka, kelihatan seperti domba yang tulus, padahal mereka itu jahat. Maka itu pada ayat 16 dikatakan, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mereka di sini artinya siapa? Jadi, jelas ya, dikatakan pada ayat 15. Tadi yaitu nabi-nabi palsu. Nah, ayat 21 ini teman-teman, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya, ini jelas merujuk kepada nabi-nabi palsu yang hanya berteriak, Tuhan, Tuhan, tapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Dengan kata lain, mereka itu hidup secara jahat. Lalu pada ayat 22 dikatakan selanjutnya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Siapakah orang-orang ini? Ini jelas nabi-nabi palsu itu. Jadi, nabi palsu itu bisa bernubuat dalam nama Yesus, bisa usir setan dalam nama Yesus, bahkan bisa mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus. Nah, pada ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi siapa pembuat kejahatan? Yaitu nabi-nabi palsu yang mulutnya penuh dengan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi hidup mereka penuh dengan kejahatan yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa yang di surga. Dengan kata lain, mereka yang akan masuk ke dalam kerajaan surga adalah yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, dia yang akan diselamatkan. Maka adalah salah dan ngawur jika teman-teman muslim mengartikan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa barang siapa menyebut dia Tuhan akan masuk ke dalam neraka. Ini penafsiran bodoh, ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dari Alkitab yang dicomot dan ditafsirkan tidak sesuai dengan konteks. Oleh karena itu, kitab suci mengingatkan kita untuk lebih teliti terhadap firman Tuhan yang telah kita baca dan mengerti, karena penyesat berusaha memutarbalikkan firman Tuhan, sehingga jika kita tidak teliti, maka perlahan-lahan kita akan hanyut di bawah arus pengajaran yang salah, teman-teman, yang sesat, yang membawa pada kebinasaan. Yang kedua, memahami secara benar, merenungkannya, serta menggali firman Tuhan lebih dalam. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mulai baca Alkitab secara serius. Ikuti pengajaran pendalaman Alkitab yang bermutu. Belajar firman Tuhan dengan tekun. Baca buku-buku yang dapat menunjang pemahaman kita akan firman Tuhan. Yang ketiga, taat melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar dan pahami. Lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Di dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi jika seseorang mengaku beriman, harus ada perbuatan-perbuatan yang menjadi bukti dari imannya tersebut. Firman Tuhan memiliki kekuatan, kuasa yang luar biasa untuk mengajar dan mendidik kita, agar kita tidak terhanyut di bawah arus dunia yang dapat menghancurkan hidup kita, teman-teman. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. God bless.